Oke, kita akan live ulang. Tadi ada kendala teknis. Oke. Saya sudah approve untuk bergabung live, tapi kok tidak mau ya? Teman-teman dari Desmeru menggunakan Instagram Research Program, dan itu salah satu program yang dimiliki oleh Desmeru Research Institute. Halo Mbak, alhamdulillah akhirnya bisa juga. Ya Allah. Padahal tadi waktu coba udah lancar ya, sekarang namanya juga teknis ya, kita tidak bisa mengendalikan gimana. Oke, kita mulai aja ya, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat sore teman-teman sekalian, selamat sore para netizen, para penonton live Instagram The Indonesian Institute dalam program inisiatif. Program inisiatif ini merupakan wadah untuk berdiskusi yang diselenggarakan oleh TII yang membahas masalah-masalah aktual dari kebijakan publik dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek ekonomi yang berkolaborasi dengan aspek pendidikan pada sore hari ini. Nah, dari perkenalan tersebut, program inisiatif ini hari ini, Kamis 11 Mei 2023, akan mengangkat tema mengenai refleksi pendidikan Indonesia dari perspektif anggaran dan juga kualitas sumber daya manusia. Gitu. Kenapa dari perspektif anggaran? Itu karena ya saya sendiri merupakan peneliti bidang ekonomi yang berfokus pada anggaran APBN, dan juga TII pernah menulis bulanan yang membahas mengenai kualitas pendidikan serta anggaran pendidikan itu. Waktu itu yang menulis adalah peneliti bidang sosial, dan saat ini akan kami angkat kembali dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang selalu kita peringati di bulan Mei ya, di setiap bulan Mei. Nah, pada kesempatan kali ini tidak hanya TII yang akan mengulasnya dari segi perspektif anggaran, tapi juga kita mendatangkan salah satu narasumber yang akan berdiskusi dengan kita pada sore hari ini, yaitu Mbak Ulfah Alivia, peneliti senior Desmeru Research Institute, yang biasa kita sapa Mbak Uli. Ayo kita sapa teman-teman. Halo Mbak Uli. Halo. Salam kenal Mbak Uli. Iya, salam kenal juga Mbak Nuri. Ya, sedikit perkenalannya, saya akan mengenalkan Mbak Uli. Mbak Uli merupakan peneliti senior, beliau alumni UI dan IPB. Dan Mbak Uli ini punya minat pada isu anak dan keluarga, kelompok minoritas, kesehatan, dan kajian budaya. Tapi Mbak Uli juga berpengalaman terkait pendidikan, kemiskinan, pembangunan ekonomi, serta tata kelola pemerintahan, serta kesehatan juga. Nah, banyak juga penelitian serta proyek Mbak Uli yang udah dilakukan ya di Desmeru Research Institute ini, diantaranya ada tentang implementasi agenda penelitian untuk anak-anak, studi kesiapan daerah dalam menyambut tahun ajaran 2021-2022, kemudian ada juga fokus penelitian mengenai PPG, prajabatan, kemudian publikasi Mbak Uli juga
mengenai kesiapan pembelajaran di masa pandemi, dan masih banyak lagi gitu. Mbak Uli sehat? Oke, Mbak Uli. Alhamdulillah. Kita ngobrol santai aja ya di The Initiative pada sore hari ini gitu. Nah, pada sore hari ini sebenarnya kita mau ngangkat kayak ada tiga pembahasan pada sore hari ini tuh. Yang pertama tentunya dari segi anggaran, pendidikan kita pada segi anggaran, berapa sih alokasinya, terus yang kedua itu nanti kondisi terkini terkait pendidikan Indonesia itu gimana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan terakhir nanti kita akan bahas bareng-bareng apa aja rekomendasi kebijakan serta tantangannya untuk menyelaraskan antara anggaran serta anggaran pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Tentunya kita semua berharap bahwa penerimaan negara itu kan salah satunya pajak. Pajak yang kita setorkan setiap tahunnya itu diharapkan kan juga untuk membiayai pendidikan. Nah, setiap tahun pendidikan Indonesia itu anggarannya selalu meningkat, gitu Mbak. Nah, itu dari tahun 2018 sampai 2023 sekarang ini juga peningkatannya juga sudah cukup signifikan ya. Dari tahun 2018 itu ada 431,7 triliun, dan sampai 2023 ini jumlahnya dialokasikan 612,2 triliun gitu. Untuk anggaran pendidikan ini tentunya sudah diatur di dalam undang-undang bahwa kita mengalokasikan sebanyak 20%. Pemerintah sudah mengalokasikan sebanyak 20% dari total APBN. Itu ada di amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 31 ayat 4. Yang tertulis bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Baik APBN maupun APBD itu sudah dialokasikan sebanyak 20% khusus untuk pendidikan. Kalau ngomong-ngomong pendidikan, itu kan kita pasti ada yang namanya pendidik, ada juga anak didik, ada juga penyelenggara pendidikannya, dalam hal ini pemerintah. Nah, mungkin langsung saja nih Mbak, untuk kita bahas bareng-bareng, kita bahas dari segi mana dulu maunya? Anak didik atau mau di tenaga pendidiknya? Tenaga pendidiknya dulu kali ya, kondisinya bagaimana yang sudah selama ini diteliti oleh teman-teman di Semeru Research Institute, terutama di dalam program riset. Dan nanti Mbak Uli boleh ya untuk menjelaskan sebenarnya apa sih bedanya antara The Semeru Research Institute dan riset program juga gitu. Silakan Mbak Uli, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nuri. Sekali lagi salam kenal. Halo semuanya yang sudah bergabung di acara live IG ini. Senang sekali bisa hadir di sini ya bersama teman-teman semua untuk mungkin berbagi terkait dengan hasil penelitian kami mengenai pendidikan. Jadi kalau tadi Mbak Nuri nanya, apa sih bedanya Semeru sama RISE? Sama aja sebenarnya, beda nama. Jadi RISE itu sebenarnya adalah sebuah program project penelitian selama 5 tahun, dari tahun 2017 sampai 2022 kemarin, jadi sudah berakhir, yang difokuskan hanya di penelitian pendidikan saja. Jadi mungkin kalau Semeru kan dia penelitiannya ada banyak, nah, tapi kalau RISE ini fokusnya dia cuma di bidang pendidikan aja, di isu pendidikan aja. Dan sebenarnya kalau RISE ini dia tuh penelitiannya ada di multi negara, jadi ada di 7 negara di Asia dan Afrika, di Indonesia salah satunya gitu. Dan di Indonesia ini Semeru melakukan penelitiannya juga bersama dengan lembaga lain ya, dari matematika sama AI GHD di Belanda. Nah,
Tadi pertanyaannya apa ya? Kita mau bahas apa? Jadi kalau sebenarnya kalau di penelitian-penelitian RISE itu kan kita fokusnya ke dua topik ya, dua area utama, tentang guru, tentang reformasi kinerja guru, sama yang kedua itu tentang bagaimana inovasi pendidikan, inovasi kebijakan pendidikan di daerah gitu. Jadi dua hal ini yang kami coba lihat gitu. Kenapa kedua hal ini? Karena kan sebenarnya berangkat dari awalnya itu kami gitu ya, kita lihat angka partisipasi sekolah itu juga sudah cukup tinggi gitu di Indonesia. Akses ke pendidikan juga sudah cukup baik gitu ya, sudah baik gitu. Anggaran pendidikan sudah sangat besar 20% gitu. Tapi belum ada, kita belum tahu nih sebenarnya hasilnya ke kualitas pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih gitu. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya tadi partisipasi yang sudah sekolah yang udah ada di mana-mana, misalnya kalau tingkat SD ya, pendidikan dasar aja. Kalau SD kan mungkin hampir semua desa di Indonesia ini pasti udah ada SD-nya gitu. Tapi kita nggak pernah tahu apakah dengan partisipasi yang sudah meningkat ini kualitas pembelajaran siswa juga udah meningkat. Nah, kemudian dilakukanlah satu penelitian untuk melihat gimana sih sebenarnya kualitas pembelajaran siswa ini. Jadi melalui studi RISE waktu itu ternyata menghasilkan temuannya gitu ya, temuannya mungkin cukup mungkin kalau dibilang mengagetkan ya. Ternyata kalau mau dilihat itu, kalau mau kita lihat ternyata siswa-siswa di Indonesia itu punya kemampuan numerasi yang sangat numerasi yang rendah gitu. Kalau misalnya kita lihat skor PISA aja kan, skor PISA kita kan turun terus ya. Jadi di 2015 peringkatnya 64 dari 72 negara, kemudian di 2018 peringkatnya 72 dari 79 negara, terus malah di 2018 itu kalau PISA kan dia ada di ngetes literasi, numerasi sama sains itu semuanya menurun gitu skornya gitu. Nah, kemudian dari temuan studi kami juga dengan menggunakan data IFLS tahun 2014 itu kami menemukan bahwa ternyata jadi IFLS ini kan dia datanya itu merepresentasikan 83% dari populasi Indonesia ya. Nah, jadi ternyata hampir sebagian besar responden itu tidak bisa menjawab pertanyaan basic tentang numerasi gitu. Jadi bahkan kalau diibaratkan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah soal matematika itu setara dengan kompetensi kelas 4 SD. Nah, jadi itu ibaratnya kayak gambaran dari gimana sih gitu ya. Gue bilang mungkin kualitas pendidikan kita gitu ya, ternyata numerasi kita masih tertinggal, literasi kita apalagi gitu ya. Bahkan kalau di skor PISA itu kan literasi itu menjadi satu poin yang sepertinya terus menurun gitu ya, dari yang 2015 ke 2018 gitu. Jadi kalau di RISE itu kami seperti mengusung bahwa Indonesia itu mengalami krisis pembelajaran. Jadi memang partisipasi meningkat, tetapi foundational skill atau keterampilan kayak keterampilan kemampuan dasar siswa di literasi dan numerasi itu tidak ikut naik gitu ya, belum sampai ke sana gitu, seperti itu. Jadi mungkin itu kalau kondisi terkait dengan kemampuan belajar siswa ya secara keseluruhan di Indonesia. Nah, lalu dari situ kemudian kami mencoba untuk melihat ini kalau misalnya kita mau meningkatkan kualitas pembelajaran, mana nih bidang, misalnya mana nih yang harus kita sasar gitu ya. Kemudian yang kami menilai bahwa guru tentunya karena sebagai aktor utama lah ya, terdepan gitu ya. Kalau misalnya untuk pendidikan ya guru gitu, mau nggak mau. Nah, tapi ternyata kemudian dari penelitian kami itu kami juga melihat bahwa kualitas guru di Indonesia ini masih sangat perlu untuk ditingkatkan gitu. Jadi berbagai kebijakan pendidikan yang dikeluarkan itu ternyata
masih banyak yang belum sejalan dengan kebutuhan guru. Gitu. Mungkin sampai situ dulu ya biar nggak kepanjangan. Ya. Ini sebenarnya Mbak ini tadi udah masuk sekalian dari segi tenaga anak didiknya. Jadi anak didiknya memang tuh tambah banyak, partisipasi orang-orang untuk belajar itu tambah banyak, tapi kualitasnya itu tidak sejalan dengan peningkatan ini ya, partisipasi belajarnya. Dan tadi Mbak Uli juga menyebutkan bahwa yang paling penting kita tingkatkan terlebih dahulu sebelum ke anak didik itu adalah tenaga pendidiknya, tenaganya ya. Dalam hal ini guru. Nah, ini juga saya sekedar sama-sama untuk merefleksi dari segi anggarannya ya Mbak. Jadi dari tahun 2023 berdasarkan nota keuangan APBN di tahun anggaran 2023 ini menunjukkan bahwa jumlah siswa yang menerima dana BOS melalui Kemenak itu totalnya dana BOS itu 52,6 juta siswa. Dan pemerintah juga mau melanjutkan pemberian bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar ke 20,1 juta siswa. Artinya itu sudah sangat-sangat tinggi ya diberikan untuk para anak didik untuk meningkatkan skillnya dan kualitasnya di sekolahnya. Penunjang, baik itu dari pemenuhan kebutuhannya selama dia belajar, ataupun untuk menunjang fasilitas di sekolahnya. Gitu ya. Nah, kemudian dari segi tenaga pengajar nih Mbak, di tahun 2023 katanya menurut nota keuangan di tahun anggaran 2023 APBN itu akan ada program sertifikasi guru. Bukan udah akan ada ya, sudah terlaksana sertifikasi guru itu masih dilanjutkan. Kemudian ada program guru penggerak, ada pembelajaran paradigma baru, dan untuk guru PAUD juga ya kan, tenaga pendidik dari yang paling kecil, yang paling bawah tingkat pendidikannya. Nah, menurut Mbak, dari data yang udah Mbak jelaskan tadi, data IFLS ya, Mbak udah menunjukkan bahwa 80% itu IFLS adalah 80% representasi dari masyarakat Indonesia, itu masih rendah juga menurut skor PISA-nya. Nah, menurut Mbak berdasarkan alokasi anggaran untuk program-program tersebut itu sudah sejauh mana penerapannya dan pelaksanaannya dan kedepannya seperti apa nih Mbak? Ya, sebenarnya kebetulan kalau misalnya di studi kami tidak melihat kami tidak sampai membedah anggaran gitu ya, apakah alokasi anggaran ini kemudian dengan kebijakan yang ada itu sudah sesuai atau seberapa efektif gitu ya. Cuma kami punya satu studi memang yang itu terkait dengan efektivitas. Kalau tadi kan Mbak Nuri menyebutkan mengenai program Indonesia Pintar ya. Jadi kami ada satu studi, meskipun ini bukan bagian dari RISE tapi dikerjakan penelitiannya Semeru. Untuk menilai efektivitas dari program Indonesia Pintar gitu seperti apa, dan ternyata memang dari hasil ini kalau kita melihat dari sisi yang program Indonesia Pintar aja ya, ternyata memang dari hasil temuan kami memang PIP itu belum efektif gitu ya, terutama ketika dia ditujukan untuk menarik anak yang tidak sekolah, anak yang tidak sekolah atau anak yang putus sekolah itu kembali ke sekolah gitu. Jadi PIP ini masih belum efektif. Memang dia membantu, tetapi dalam hal kalau secara spesifik untuk menarik anak yang sudah tidak sekolah itu untuk kembali bersekolah itu dia belum efektif. Kenapa? Karena ternyata PIP ini sendiri itu masih banyak sekali ketidaktepatan sasarannya gitu. Jadi ya itu dari segi PIP yang memang kan tujuannya ke akses ya, belum berbicara masalah kualitas pendidikan. Nah, tapi memang kalau dari tadi terkait dengan kualitas pendidikan itu sendiri, sebenarnya kalau dari misalnya kalau terkait dengan guru itu sendiri ya. Jadi kalau di penelitian kami ada yang benar-benar berkaitan dengan peningkatan kapasitas guru lah ya. Peningkatan kapasitas guru itu kami ada penelitian tentang seberapa efektif
dampak dari program PPG Prajabatan Bersubsidi itu ke peningkatan kualitas guru dan student learning outcome, jadi hasil capaian pembelajaran siswa gitu. Nah dari studi ini tadi kan kayaknya Mbak Nuri juga udah menyebutkan terkait ada PPG ya, sertifikasi ya. Nah dari hasil studi ini ternyata hasilnya itu lulusan PPG dengan yang lulusan non PPG itu tidak berbeda secara signifikan dalam hal kemampuannya. Jadi baik dalam hal kemampuan pedagogisnya maupun dalam hal kompetensi profesionalnya gitu. Jadi di sini boleh dibilang ini kan pasti juga PPG kan mengelola anggaran ya untuk, karena kan waktu itu yang kami teliti adalah yang bersubsidi gitu. Berarti kan ada subsidi dari pemerintah gitu. Nah, tetapi sayangnya memang dari temuan studi kami itu tuh tidak berdampak gitu untuk peningkatan kompetensi guru, tidak berbeda gitu, tidak berbeda jauh, bahkan sampai ke capaian pembelajaran siswa itu juga nggak ada bedanya nih anak-anak yang diajar sama guru lulusan PPG sama guru yang bukan lulusan PPG gitu. Nah tapi yang sejauh yang kami ketahui, PPG sendiri itu sudah terus diperbaiki ya, mekanismenya dan sebagainya. Nah, karena kebetulan studi kami dilakukan itu untuk PPG tahun 2018, saya pikir sudah ada banyak perbaikan mungkin ya untuk praktik dari training dari si PPG ini gitu untuk masa sekarang gitu. Nah, kemudian sebenarnya sama halnya dengan satu lagi itu studi mengenai PKB. Jadi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi ini kayak udah jadi guru gitu ya, kemudian dia kayak di upgrade lah ya ininya apa sih kapasitasnya gitu. Tapi ini juga ternyata sama, nggak efektif juga gitu, karena ya guru-guru yang diikutkan di PKB ini kan kebanyakan memang kayak yang udah guru senior gitu ya. Mungkin juga dari segi entah itu mungkin dari segi motivasinya juga sudah dan ya sudah mungkin tidak sama lah ketika mereka masih menjadi guru muda gitu. Kemudian materi yang disampaikan, materi-materi gitu ya yang disampaikan untuk si PKB ini juga memang benar-benar tidak yang jadi kayak semacam kayak formalitas gitu. Jadi tidak emang benar-benar apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama guru nih supaya kemampuan mengajarnya itu meningkat gitu ya. Jadi kan PKB ya seperti itu. Jadi memang tadi kalau yang saya bilang banyak sekali kebijakan gitu ya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu nggak align sama apa sih yang dibutuhkan oleh guru gitu. Jadi sepertinya di sinilah yang memang harus menjadi fokus untuk dibenahi ya, karena kan tadi kalau misalnya kita bilang capaian belajar siswa itu kan bisa meningkat ketika dia juga punya guru yang berkualitas gitu. Menarik Mbak tadi yang Mbak jelaskan mengenai berarti ada kesenjangan antara kualitas guru senior dengan guru junior. Nah, kalau boleh membahas lebih lanjut ini seberapa besar sih Mbak ketimpangan kualitasnya itu agar kita bisa melihat gap-nya dan apa yang harus dibenahi dari program ini gitu. Dari program tersebut. Misal apakah guru senior itu lebih tidak meningkatkan kualitas muridnya atau sebaliknya gitu? Sebenarnya ini memang kami tidak punya studi yang spesifik untuk menilai sejauh mana sih misalnya motivasi atau gap antara guru senior dan guru yang junior ya atau guru muda ini. Mungkin kami ada satu studi yang lebih spesifik itu ke guru yang muda gitu, guru pemula justru ya. Jadi studinya itu kami studi yang panjang, studi longitudinal selama 2 tahun. Jadi kami mengikuti perjalanan guru, ada 16 orang guru, 16 orang guru muda. Itu kami ikuti perjalanannya seperti apa dari awal dia masuk sekolah
sampai selama 2 tahun gitu ya. Jadi dari tahun-tahun dia baru lulus dari PPG Prajabatan, kemudian dia bekerja sebagai guru, ada yang sebagai guru honorer, ada yang udah langsung jadi PNS, ada yang di sekolah swasta gitu ya, macam-macam. Terus kita lihat seperti apa perkembangannya selama 2 tahun gitu. Dan di sini memang kalau dari teman berdasarkan teman studi yang tadi saya sebutkan itu ya, namanya diary guru, karena metodenya pakai diary, jadi gurunya kita minta untuk nulis kayak curhat gitu lah ya, nulis diary. Dan dari temuan studi ini tuh kami melihat bahwa ketika dia masuk di sekolah, ini satu contoh tadi ya, misalnya kalau melihat gap antara guru senior dan guru junior. Jadi ketika mereka sekolah itu ya, apalagi ketika mereka masuk sebagai guru yang paling muda gitu ibaratnya di sekolah. Nah nanti mereka biasanya dibebankan beban administratif yang lebih banyak gitu, karena dianggap lebih melek teknologi. Akhirnya mungkin perkara-perkara administrasi sekolah yang berhubungan dengan ada pemanfaatan teknologi itu dibebankan ke mereka. Dan apa akibatnya? Akibatnya guru-guru ini jadi kayak overload ya, pekerjaannya itu, jadi beban kerja itu menjadi tidak rasional gitu. Jadi ketika mereka punya awalnya mereka mungkin masuk ke sekolah dengan semangat yang berapi-api lah ya, mereka optimis, mereka saya punya ekspektasi A, B, C, D dan segala macam nih, nanti di sekolah saya mau ngajar A, B, C, D, masuk ke sekolah tugasnya banyak banget gitu, dan tugasnya tuh tugas non pengajaran gitu ya, nggak berhubungan dengan pengajaran sama sekali. Akhirnya surut karena mau nggak mau dia lebih, jadi mau nggak mau kayak saya harus mementingkan pekerjaan ini gitu, karena mungkin kita tidak bisa ini juga ya, memungkiri mungkin masih ada kultur senioritas gitu kan, seperti itu gitu. Jadi nah kemudian ada satu studi kami lagi itu terkait dengan demand driven. Jadi gimana ketika kita membuat sebuah pelatihan untuk guru yang benar-benar berbasis dari apa yang diinginkan guru gitu, dia kebutuhan guru. Nah jadi di satu studi itu bekerja sama dengan DKI Jakarta, dengan Disdik DKI Jakarta, itu membuat sebuah aplikasi ya, namanya Jaklat. Jadi pelatihan untuk para guru-guru gitu, dan nanti guru itu akan mengisi, dia kepengennya itu dapat pelatihan apa yang kira-kira mau dia ikuti. Kalau selama ini kan pelatihan yang dikasih ke guru itu biasanya kan sifatnya top down ya, jadi ada surat tugas nih, nanti sekolah kirimin perwakilannya untuk ngikutin pelatihan mengajar numerasi misalnya. Nah nanti suruh ikut gitu. Nah tapi ternyata pas kayak gitu kan yang dipilih oleh sekolah siapa? Guru-guru yang punya motivasi lebih gitu kan, mungkin yang guru-guru yang aktif gitu kan, yang aktif dan lebih muda. Iya biasanya kan. Terus akhirnya ketika mereka dapat misalnya bisa jadi lebih muda, bisa jadi juga memang yang udah senior, tapi kan pokoknya pasti yang lebih aktif lah gitu kan. Tapi kemudian dia yang dapat materi full, tapi ketika dia kembali ke sekolah kan bisa jadi transfer informasinya ada yang terdistorsi kan, ada yang mungkin tidak tersampaikan gitu. Nah ini kan akhirnya jadi kemampuan jadi tidak merata. Nah terus guru-guru yang udah nggak pernah ditunjuk ini kan juga udah nggak punya, jadi nggak punya semacam udahlah nggak ditunjuk gitu ya. Nah akhirnya dibuatlah satu sistem yang gimana kalau kita bikin programnya ini tuh berdasarkan keinginannya guru, memang kemauannya gitu ya. Jadi, nah di situ ternyata memang guru-guru dengan motivasi yang tinggi itu pada umumnya ya adalah mereka-mereka yang berusia muda gitu. Memang seperti itu. Tapi ya ada beberapa juga yang memang guru-guru senior. Jadi ini mungkin ini masih perlu kayak penelitian lebih lanjut ya terkait dengan misalnya motivasi guru ya, sejauh mana sih sebenarnya motivasi guru itu bisa bertahan gitu ya. Mungkin ada yang awalnya kalau di studi kami tadi yang longitudinal itu mereka masuk ke profesi guru itu kan dengan berbagai macam motivasi. Ada yang memang panggilan jiwanya jadi guru, ada yang
karena itu disuruh sama orang tuanya buat jadi guru gitu. Ada juga yang ya udah guru itu pilihan terakhir gitu. Jadi saya masuk pendidikan guru gitu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, motivasi itu kemudian bisa jadi berubah gitu kan. Iya. Jadi ya mungkin memang kalau misalnya kita bicara tadi ya lama mengajar guru senior sama guru muda gitu ya, kami saya tidak berani bilang juga mana yang lebih termotivasi karena kami tidak punya hasil studinya. Tapi kalau dari ya temuan-temuan ya yang tadi saya ceritakan ya seperti itu gitu kondisinya. Ya, berdasarkan studi kasus ya yang menunjukkan bahwa yang lebih termotivasi lah yang memang kualitas yang membuat ketimpangannya tuh tinggi gitu ya Mbak ya. Nah, itu juga mungkin bisa yang bahwa pemerintah itu harus membuat suatu wadah, ini guru-guru ini butuhnya apa sih gitu, agar apa yang dilakukan, kebijakan dan program-program yang dikeluarkan pemerintah itu bisa inline dengan kebutuhan guru, sehingga guru juga yang paling mengerti anak didiknya itu juga butuh apa gitu. Gimana kita mau ngajarin sesuatu kalau misalnya kita juga tidak memiliki dasarnya untuk diajarkan gitu kan. Nah, kemudian ini Mbak, kan kalau dulu kan lagunya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, kalau sekarang apakah masih berlaku istilah tersebut atau tidak? Di mana kita sekarang ini kan banyak permasalahan di Indonesia yang mengeluhkan bahwa gaji honorer atau bahkan gaji tenaga pendidik itu sangat-sangat rendah gitu. Kita masuk ke alokasi anggaran untuk gaji ini. Nah, untuk gaji tenaga pendidik menurut nota keuangan APBN lagi nih, total anggaran DAU, dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diperkirakan itu digunakan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik. Dan totalnya adalah 134,082 miliar. Itu non gaji itu totalnya 40.062,7 miliar. Dengan angka sebesar itu, apakah masih ada kemungkinan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya gitu dari segi pembiayaan gaji terhadap guru? Iya, harapannya gimana? Ya memang seharusnya memang gini ya, pemerintah itu memang sudah seharusnya gitu ya mulai shifting lah ya, misalnya untuk berpikir ke gimana sih peningkatan kualitas guru gitu. Jadi ya kalau kita bicara gaji itu kan memang kayak kita tahu ya gaji guru honorer itu sangat kecil, gimana mereka mau meningkatkan kualitas pembelajaran gitu. Dan ini juga kami temukan gitu ya di tadi yang di studi yang longitudinal itu beberapa guru partisipannya dari diari guru itu mereka berawal dari guru honorer gitu. Mereka tahu gaji mereka kecil, tetapi mereka memilih untuk bertahan di profesi guru. Kenapa mereka memilih bertahan? Karena mereka punya harapan suatu saat mereka bisa lulus untuk menjadi seorang guru ASN gitu. Nah, ini tuh beda sama negara lain gitu ya. Kalau di negara low income country yang lain dari literatur studinya itu, jadi guru-guru itu ketika mereka mendapatkan guru-guru yang keluar dari profesi guru itu kebanyakan karena ketidakpuasan mereka terhadap baik itu lingkungan kerjanya maupun misalnya terhadap insentif gitu ya. Tapi di Indonesia ini menariknya atrisi guru tuh rendah gitu, padahal gajinya kecil gitu. Jadi kalau di studi diari guru kami tadi itu guru-guru ini kemudian mereka berusaha survive dengan punya pekerjaan sambilan. Entah itu ada yang bisnis, entah itu ada yang ngajar les sana sini gitu ya sampai pulang malam dan segala macam gitu. Nah, tapi yang menarik mungkin adalah ada satu studi terkait dengan apakah insentif guru itu
berpengaruh gitu ya, terpencil gitu. Nah, dari studi ini, jadi ada satu program itu namanya Kiat Guru. Nah, kemudian kita lihat nih efektivitas Kiat Guru ini tuh gimana sih untuk meningkatkan kinerja gurunya. Nah, ternyata memang jadi guru-guru yang dia itu jadi kan kehadiran ya, jadi itu untuk mengatasi teacher absenteeism-nya, ketidakhadiran guru terutama kan di daerah yang terpencil. Jadi dibuat satu program yang kayak membuat mekanisme supervisi ya terhadap guru gitu. Nah, kemudian dilihat nih apakah guru-guru ini kemudian meningkat gitu kehadirannya dengan mekanisme seperti itu. Ternyata memang iya meningkat gitu ya kehadirannya, tetapi tidak berpengaruh sama sekali ke kinerjanya gitu. Jadi meskipun mereka ada tambahan insentif gitu ya ketika mereka hadir, tapi itu kemudian tidak berpengaruh ke kinerja guru tersebut. Nah, berarti kan ada apa nih, kenapa gitu kan insentif ternyata tidak ngaruh gitu ya tidak terlalu berpengaruh ke kinerja. Makanya di sini mungkin kita bisa lihat kalau dari studi-studi RAS kami melihat bahwa tadi kebijakan pendidikan itu tuh nggak align sama kebutuhan guru gitu. Dan sebenarnya hal yang juga penting itu adalah tadi kan misalnya mungkin kita tuh guru itu di Indonesia mungkin menjadi profesi yang belum menjadi profesi yang diminati banyak anak muda gitu. Nah, kalau kenapa gitu ya? Jadi akhirnya mungkin yang tersaring untuk masuk ke guru-guru itu tuh bukan mereka-mereka yang mungkin punya passion jadi guru, atau mungkin bukan bibit-bibit unggul lah gitu ya, yang punya emang misalnya secara akademik dia tuh baik gitu. Karena tadi kalau dari studi kami juga ada yang memang masuk ke jurusan pendidikan guru tuh ya karena pilihan terakhirnya gitu, dia nggak terima di jurusan mana-mana, akhirnya ya udah jurusan pendidikan guru aja gitu. Nah, ternyata kan berarti memang guru itu belum menjadi profesi yang menarik gitu ya, mungkin tadi karena dianggap insentifnya tuh kecil. Terus dari sisi pengembangan profesionalitas guru itu juga belum terlalu dipikirkan, belum ada mekanisme yang terstruktur atau terstandar gitu ya oleh pemerintah gitu. Terus tadi ya macam-macam lah gitu sebenarnya problemnya gitu ya, kusut. Mungkin kalau kita tarik lagi ke soal rekrutmen guru, wah itu lebih maksudnya kusut lagi gitu. Jadi ya gimana ya, kalau tadi tadi makanya gaji itu penting, terutama tadi ya untuk menarik minat calon-calon tenaga pendidik. Tapi ada hal yang sebenarnya harus dipikirkan oleh pemerintah, itu ketika sudah ada nih calon-calon guru, seperti apa sih mereka akan dibentuk, bagaimana pengembangan profesionalisme ya, itulah profesionalisme mereka itu akan dilakukan gitu ya, bagaimana gitu. Kemudian bagaimana sebenarnya jenjang karir mereka tuh ketika mereka menjadi seorang guru. Pernah nggak tahu jenjang karir guru di Indonesia kayak apa? Ada nggak sih jenjang karir guru di Indonesia? Ya, belum banyak dengar sih Mbak. Paling peningkatan golongan aja yang saya sering dengar itu. Golongan berapa, dan itu perlu berapa tahun gitu kan. Iya. Beberapa tahun dulu, usia berapa baru mereka akan meningkat. Tapi itu apakah termasuk jenjang karir atau jenjang usia saja yang mengalami peningkatan gitu. Betul. Jadi tadi memang standar profesionalisme guru di Indonesia itu masih belum jelas gitu ya. Kita belum punya jenjang karir guru. Misalnya jenjang karir guru itu belum punya ya. Jenjang karir guru yang dimiliki Indonesia itu disamain sama ASN. Tadi ya kalau misalnya ada pangkat ya, kan misalnya kan kalau dia guru ASN ya, mungkin kalau guru swasta mungkin beda lagi. Tapi kalau kita bicara guru ASN gitu, itu kan dia akan disamain tuh dengan jenjang karirnya pegawai negeri. Jadi golongan-golongan tadi. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apakah kemudian ketika misalnya nih saya menjadi guru ini tahun pertama, kalau saya mau naik ke jenjang karir yang golongan apa gitu ya, kompetensi apa sih yang harus saya kuasai? Nah itu yang belum, karena itu disamain sama PNS pada umumnya,
Jadi kan paling angka kredit ya, tapi kan tidak ada kompetensi tertentu gitu yang kayak harus dicapai oleh guru. Dan ini kan kemudian juga bisa jadi berpengaruh ya ke motivasi mereka, keinginan mereka untuk mengembangkan diri lebih jauh gitu. Karena tadi kayak nggak ada targetnya nih, kamu kalau mau jadi di jenjang karir yang ini, kamu tuh harus menguasai kompetensi A, B, C, D, bisa mengajar apa gitu kan. Jadi ya seperti itu gitu. Beda kalau misalnya kayak di Singapura, guru-guru itu dia punya karir, jenjang karirnya itu lebih jelas gitu. Jadi ketika seseorang itu masuk di pendidikan guru, keluar dari pendidikan guru, dia itu kayak dihadapkan oleh pilihan, ada 3, kamu mau masuk jenjang karir guru pengajar murni, saya lupa istilahnya apa, kamu mau masuk sekolah, jadi mungkin di dinas-dinas pendidikan gitu ya kalau kita di sini, jelas gitu. Jadi guru akan memilih di mana nih dia pengen meniti karirnya tuh di area mana gitu. Seperti itu. Iya, betul. Jadi memang dari segi global gitu, perbandingan antara pendidikan Indonesia dengan negara sebelah yang masih sama-sama Asia Tenggara juga masih timpang gitu. Jangankan di luar negeri, di dalam negeri perbandingan antara kualitas guru dengan provinsi satu dengan lainnya juga masih sangat timpang, apalagi dibandingkan ke luar negeri gitu. Ya, menarik banget Mbak, itu tadi yang penelitian yang ini ya, reformasi guru di tingkat nasional. Iya ya, yang itu, yang diari guru, mulai dari dia masuk PPG gimana, terus apakah motivasinya masih sama seperti awal masuk PPG atau udah ketika sudah lulus, kan biasanya kita kayak ada perubahan kebijakan seketika itu juga membuat membuat lemes gitu. Tadinya yang menggebu-gebu semangatnya pengen jadi guru, terus setelah tahu kebijakan, oh nanti itu setelah jadi lulus guru nggak bisa tuh langsung jadi PNS gitu, atau harus PPG dulu dan sebagainya. Itu kan yang juga membuat motivasi sebagai guru itu menurun. Dan ketika motivasinya menurun, maka akan membuat kayak memberikan dampak kepada kualitas pendidikan di Indonesia tentunya, dalam hal ini tenaga pendidiknya, dan menghasilkan sumber daya manusia. Dan gitu bakal gitu terus rodanya gitu. Oke, Mbak, ini sebenarnya banyak banget nih. Kita belum bahas tentang, kan kita udah bahas tentang pendidikan di bagian tenaga pengajarnya ya, tentang penawaran tenaga kerja untuk menjadi guru. Kan kita punya lembaga pengelola dana pendidikan namanya LPDP. Itu juga kita nanti bakal bahas, tapi sebelumnya kita mau jawab pertanyaan dulu ya. Ada pertanyaan dari Ahmad Hidayah. Pendidikan di Indonesia saat ini sebenarnya diurus oleh 2 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama untuk sekolah berbasis agama. Misalnya pesantren kan. Nah, bagaimana Anda memandang sinergitas 2 kementerian ini? Apakah sudah baik, termasuk dalam konteks anggaran? Gitu. Mungkin yang nanti anggaran, saya yang terakhir Mbak dulu ya untuk menjawab sinergitas ya. Sebenarnya gini, 2 kementerian ini itu punya apa ya, kalau mau dibilang sistem apa mekanisme gitu yang berbeda. Kementerian Pendidikan itu dia desentralisasi. Jadi dinas pendidikan kan yang kemudian mengurusi program-program Kementerian Pendidikan lah ya, ininya. Nah, tapi kalau Kementerian Agama itu dia sentralisasi, jadi semua instruksi itu dari pusat gitu. Jadi sebenarnya mungkin sebaik gini, kami belum ada studinya ya untuk melihat gimana sih sebenarnya mungkin pendidikan di sekolah-sekolah yang berbasis agama gitu. Jadi kemarin itu kan memang RISE itu fokusnya secara keseluruhan di sekolah-sekolah umum gitu. Nah, tapi mungkin dari beberapa studi yang kami lakukan gitu ya untuk melihat misalnya antara Kementerian Agama misalnya dengan Kementerian Pendidikan gitu ya. Misalnya saya dari segi PIP ini gitu ya. Itu tuh memang kalau boleh dibilang ya
berjalan masing-masing karena tadi beda gitu. Yang satu tuh desentralisasi mereka, yang satu sentralisasi gitu. Dan ya saya pikir ini mungkin masalah klasik di kita ya, di pemerintahan kita. Kalau kita bicara soal koordinasi antar instansi, aduh udah deh itu kayak ya udahlah, itu sangat klasik gitu ya. Jadi kalau ya tadi mereka memang punya ininya apa ya, sistemnya masing-masing, meskipun memang ya kalau dilihat kan Kementerian Agama ini mengikut ya kalau untuk kurikulum ke Kementerian Pendidikan gitu kan, tapi kan mereka punya kurikulum sendiri karena kan ada yang basis agamanya itu, tetapi kan mereka punya materi-materi pendidikan secara umum yang juga tetap diajarkan di sekolahan gitu. Itu sih mungkin yang bisa. Betul. Terima kasih jawabannya. Nah, kalau dari segi anggarannya nih Mbak, kan memang betul kalau dana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah desentralisasi dan itu diambilnya dari anggaran transfer ke daerah dan transfer ke daerah. Tapi sedangkan kalau dari Kementerian Agama itu kan sistemnya sentralisasi sehingga masuk anggaran atau kantong belanjanya itu masuk ke dana alokasi khusus yang namanya ada dana abadi. Dana abadi itu ada banyak terdirinya masing-masingnya. Dan salah satunya dana abadi pesantren. Jadi emang kantongnya dari segi anggarannya juga udah berbeda gitu dari Kementerian Kebudayaan. Gitu. Atas nama Ahmad tadi yang bertanya. Oke, teman-teman menjawab ya. Teman-teman lainnya ada lagi nggak yang ingin bertanya atau menambahkan komentar nih tentang refleksi pendidikan dan dari segi anggaran sama kualitas sumber daya manusianya ini? Karena saat ini kan banyak banget ya Mbak, kayak kita belum selesai nih sama kualitas anak didik kita yang akan kita besarkan untuk di masa depan. Kita juga ada permasalahan di bidang kualitas tenaga pengajar gitu. Dan kita juga masih ada lagi permasalahan lagi tentang apakah guru-guru ini dihargai, apakah belum lagi yang sekarang ini terjadi ada pungli ya, ada diterapkan pungli ke salah satu ASN guru di Pangandaran ya, guru di Pangandaran, guru musik gitu. Nah, kalau menurut Mbak itu tanggapannya bagaimana tentang adanya pungli, belum lagi adanya pungli di guru yang mengakibatkan guru tersebut dicopot dari ASN gitu. Iya, kebetulan saya belum baca tuh beritanya, maksudnya saya cuma lihat headline-nya, tapi saya belum baca detail pungli apa gitu ya yang diminta ke guru itu, apakah terkait jabatannya sebagai ASNK atau ya seperti apa gitu. Cuma mungkin memang kalau kita bicara soal tadi ya guru ASN, tadi mungkin ini kaitannya tadi ya sama insentif gitu ya. Guru-guru yang kemudian bertahan sebagai honorer meskipun gajinya kecil sekali gitu ya, dan itu pun mungkin dibayarkan di rapelnya per 3 bulan atau bahkan 6 bulan sekali gitu. Bertahan karena mereka tuh punya harapan bahwa suatu saat mereka akan diangkat menjadi ASN. Gitu. Betul. Ya mungkin ini bukan hanya profesi, ya kemudian mungkin inilah yang ya tadi ya saya takut salah karena saya belum baca ininya belum baca beritanya, tapi tadi memang minat untuk menjadi ASN itu mungkin menjadi salah satu faktor yang kalau di Indonesia itu yang bisa membuat guru itu bertahan di profesinya, karena ketika mereka bisa mendapatkan status sebagai ASN, ibaratnya itu udah secure ya, pekerjaannya itu jadi lebih aman. Mereka mendapatkan tunjangan, ya mereka mendapatkan gaji yang lebih layak gitu. Jadi adalah sangat wajar menurut saya, memang ya manusiawi gitu kan, orang memang ke arah sana gitu ya ininya. Nah tapi tadi apakah kemudian ini tadi apakah pemerintah kemudian memikirkan apakah hal-hal seperti ini tuh apa sih kaitannya dengan peningkatan kualitas guru gitu. Kebanyakan kan mungkin ini kalau misalnya kita bicara politik ya, agak takut politik mau 2024. Guru itu biasanya jadi kendaraan ya, karena
kalau pas mau mendekati jelang-jelang ada pilkada itu biasanya tiba-tiba ada rekrutmen guru. Jadi bahan bakar. Jadi apa namanya ya makanya tadi ketika misalnya jadi ini balik lagi ke kualitas, sebenarnya bukan kualitas, kapasitas si pemerintah daerahnya gitu ya. Apakah jadi gini, apakah ketika dia mencoba jadi kan tadi peningkatan insentif itu seharusnya dibarengi juga dengan kesadaran untuk membuat sebuah kebijakan yang bisa meningkatkan kualitas guru juga gitu. Jadi bukan sekedar populis aja nih, saya mau naikin gaji guru atau saya mau merekrut banyak guru supaya nanti misalnya saya bisa terpilih. Tetapi tidak difikirkan gimana pengembangan profesionalisme gurunya gitu. Kan jadi sayang ya anggarannya gitu. Seperti itu. Betul banget. Jadi sayang banget anggarannya udah kebuang, tapi kualitasnya nggak meningkat. Oke, ini ada salah satu komentar lagi nih Mbak dari Denura 1991. Kurikulum pembelajaran menjadi satu materi penting direvisi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Mbak Uli ini, apakah setuju dengan hal ini dan bagaimana komentarnya? Iya, setuju ya. Kurikulum itu menjadi satu hal yang penting juga untuk diperbaiki ya kalau di kita. Kalau terakhir saya sempat melihat berita mengenai ada perubahan misalnya itu di buku ajar materi kelas 1 SD. Jadi kalau dulu sebelumnya itu kami menemukan bahwa di buku bahan materi ajar ya kelas 1 SD itu halaman pertamanya itu udah langsung bacaan. Jadi ada kayak semacam puisi ya, bukan puisi sih, apa sih kayak apa sih tulisannya lupa ya, tapi mungkin kira-kira kayak ya Rina pergi ke sekolah gitu. Angkatannya ketahuan banget nih ngomongnya Wati. Budi dan Wati. Rina pergi ke sekolah, ibu menjahit baju misalnya. Jadi itu udah satu kalimat tulisan gitu ya di halaman pertama. Berarti kan udah diharapkan anak-anak kelas 1 SD ini hari pertamanya belajar literasi, udah bisa baca gitu. Nah, kemudian padahal di PAUD itu tidak ada sebenarnya tidak ada tuntutan untuk bahwa anak PAUD itu udah diajar baca. Nah, ini kan berarti kan nggak sinkron ya. Terus belajar membacanya itu baru pengenalan hurufnya di buku materi ajar itu ada di halaman 12. Jadi halaman 1 itu udah tulisan, pengenalan huruf A, B, C, D, A, I, U, E, O ada di halaman 12. Ya, saya nggak tahu halaman tertukar apa enggak, tapi tulisannya sih di situ ya 1, 12 gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya guru juga mungkin bingung ya ketika mereka mengajar. Ya ini salah satu cerita dari guru kami juga gitu ya, partisipan studi kami. Ketika dia mengajar pertama kali dia kan kalau lihat dari bukunya sudah harus diajarin udah mengajar yang kalimat full ya, tapi ternyata ada siswanya tuh yang belum bisa baca gitu. Jadi ada sebagian siswanya belum bisa baca, sebagian udah bisa baca. Lalu gimana kemudian guru ini kemudian harus mengajar, bingung kan gitu. Gurunya jadi bingung gitu. Nah akhirnya kan ya, tapi berita terakhir itu katanya sudah direvisi buku materi ajar kelas 1 SD itu, dan termasuk kurikulum PAUD itu sudah tidak lagi mewajibkan guru-guru PAUD itu untuk mengajarkan alfabet ya Pak. Ya pokoknya sebenarnya mungkin memang tidak ada, tapi karena tes masuk SD itu biasanya kan sudah harus baca ya. Akhirnya guru-guru PAUD tuh sudah mengajarkan anak-anak ini untuk membaca gitu. Nah, jadi saya pikir kurikulum itu menjadi hal yang penting juga untuk diperbaiki. Oh ya, saya ingat lagi ada satu cerita lagi, ini cerita dari lapangan. Jadi satu guru yang kita kan sekarang ini ya K13 ya. Nah, jadi bukunya itu kan K13 ya, buku ajarnya. Mereka menyusun materi juga dengan buku tematik gitu. Ujiannya dari Dinas Pendidikannya KTSP.
nggak matching dong, bingung gurunya gimana nih saya mau. Kurikulum yang diajar apa, ujiannya pakai kurikulum apa? Iya, ujiannya pakai kurikulum apa gitu ke anak siswanya gitu, bingung, gurunya yang kasihan kan, kasihan nih gurunya. Saya udah ngajar pakai K13 kok ujiannya malah KTSP gitu. Jadi ya begitulah kalau permasalahannya. Iya, iya, benar. Jadi memang saya juga setuju tentang bahwa apa namanya kurikulum itu sangat penting ya, dan itu tuh perubahannya itu sangat-sangat pesat, dan itu berpengaruh sama kondisi fluktuasi perpolitikan di Indonesia juga, karena beda menteri beda kurikulum gitu. Nah, yang terakhir itu Mbak, saya juga kalau nggak salah pernah membaca di Instagram bahwa syaratnya untuk masuk SD itu kan sebelumnya calistung. Nah, sekarang calistung udah dihapuskan sebagai syarat masuk SD. Jadi dengan dihapuskan syarat calistung, ditambah lagi nih gurunya gimana nih masuk waktu SD kelas 1-nya itu ngajarinnya gimana. Terus ini juga saya punya cerita nih, karena saya juga dibesarkan oleh seorang pendidik yang beliau mengajar di kelas 6 SD. Beliau bercerita bahwa ibu ini kalau misal ngajar di kelas 1 SD itu nggak bisa karena nggak sabar. Begitu juga guru SD kelas 1 yang ngajar di kelas 6. Itu juga sangat-sangat menguras tenaga. Jadi ada ketimpangan gitu untuk mengajar di kelas-kelas tertentu. Itu memang salah satu permasalahan yang teknis ya, teknis di lapangan itu seperti itu gitu, Mbak. Nah, Iya. terakhir Mbak, kalau kita kan bahas LPDP ya tadi, yang di awal tadi saya sudah mention LPDP bahwa tahun 2023 ini targetnya penyalurannya itu sebesar 3.082 miliar gitu. Dengan beasiswa terdiri dari program LPDP 1.527 miliar, program Kemdikbudristek sebesar 533 miliar, dan Kemenak 171 miliar, dan layanan riset 461 miliar. Nah, dengan nominal yang fantastis itu, Mbak, seberapa optimis Mbak Uli untuk melihat bahwa ini Indonesia ini bakal maju nih untuk karena LPDP sebesar itu untuk membiayai teman-teman kita sumber daya manusia yang unggulan untuk belajar di luar negeri dan diterapkan di Indonesia. Itu seberapa efektif, Mbak? Kak, optimis, maaf. Seberapa optimis? Kalau sebenarnya gini, saya juga melihat bahwa apresiasi untuk pemerintah yang terus berusaha untuk inilah ya memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia gitu ya. Kayaknya juga sudah banyak gitu ya program-program yang terobosan-terobosan lah ya yang coba untuk dibuat gitu untuk peningkatan kualitas pendidikan ini. Tapi kalau ditanya optimisme saya sebenarnya gini, selama pemerintah kita tidak membuat sebuah kebijakan itu yang memang mengatasi akar permasalahan, ya akan percuma aja anggarannya gitu. Jadi ya masalahnya anggarannya dibuat kebijakannya B, kan jadi ya si masalah A ini tetap aja terus di situ gitu, nggak beres gitu, nggak tuntas. Jadi makanya kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan itu sangat penting untuk dimiliki ya oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah, karena kan kalau misalnya kita bilang pendidikan udah desentralisasi ya, jadi pemerintah daerah ini tuh sangat penting gitu ya untuk memiliki kapasitas itu. Sayangnya kapasitas pemerintah daerah kita itu harus juga gitu ya, ketika kami mencoba untuk melihat apa sih inovasi-inovasi kebijakan pendidikan yang sudah dibuat di Indonesia gitu ya. Mungkin dari 43 kabupaten ya, pada masuk 34 kabupaten ya, dari 500 sekian kabupaten di Indonesia itu hanya sedikit sekali daerah yang punya inovasi kebijakan pendidikan. Jadi di
sini kan kita bisa menilai bahwa ya mungkin pemerintah daerahnya itu sendiri entah belum memprioritaskan pendidikan atau dia tidak punya kemampuan untuk menilai apa sih sebenarnya permasalahan pendidikan di daerah saya. Ya udahlah ikutin aja tuh Jakarta dia punya program memberikan insentif untuk guru honorer gitu. Ya udah kita ikutin, atau ikutin tuh Jogja dia punya program makan sarapan gratis untuk anak sekolah gitu ya. Tanpa mungkin melihat sebenarnya dia punya masalah apa sih gitu ya di daerah itu gitu. Betul. Harusnya pemerintah daerah mampu mengidentifikasinya ya, karena itu kan daerahnya sendiri. Masa tidak bisa mengidentifikasi, dan dari level pemerintahan yang terkecil lah, misalnya dari kecamatan, untuk menghimpun butuhnya apa, apalah tenaga pendidiknya, begitu juga kondisi anak didiknya gimana gitu. Jadi harus sinkron antara tenaga pendidik dan anak didik biar kebutuhannya tercukupi sehingga anggaran yang dikeluarkan itu dapat efektif meningkatkan pendidikan kita. Oke. Iya. Nah, teman-teman, ada lagi nggak yang ingin? Oh, ini ada satu lagi. Ternyata ada komentar dari Ahmad Hidayah menambahkan lagi nih. Tepat ini, banyak anak-anak yang pindah dari TK anak saya karena mencari TK yang mengajarkannya intens soal baca, karena nanti di SD akan dites baca gitu. Sampai segitunya dari pemilihan TK itu orang tua itu sangat-sangat aware gitu untuk memilih SD mana nih yang bakalan mau menerima anak saya, atau bahkan SD mana TK mana nih yang bisa mengajarkan anak saya membaca dengan cepat gitu. Iya, iya. Saya jadi ingat tadi kan guru-guru tuh kayak merasa kesulitan, kesulitan ngajar di kelas 1 SD gitu ya, sama kelas 6 SD, karena memang itu paling berat ya. Kadang-kadang dulu mungkin pernah mendengar gitu ya, ada yang bilang ambil aja nih pendidikan guru SD soalnya gampang. Nggak, menjadi guru SD itu yang paling susah sebenarnya. Gitu. Jadi dan apalagi mengajarkan anak kelas 1 SD karena foundational skill-nya itu kan di kelas-kelas bawah itu ya diajarkan itu di tingkat pendidikan dasar lah gitu. Tingkat pendidikan dasar yang sangat dasar. Iya, setuju sama yang dibilang Mbak Uli tadi. Pernah juga yang namanya jurusan program studi PGSD itu menjadi passing grade tertinggi sejak diadakannya ada program yang namanya sertifikasi guru gitu. Jadi yang kan ada tuh tiap bulan, tiap 3 bulan itu guru mendapatkan sertifikasi, anggaran sertifikasi. Nah, itu yang membuat peningkatan minat dari teman-teman untuk masuk ke jurusan PGSD ataupun pendidikan guru gitu. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, kebijakan itu berubah menjadi tidak bisa lulus langsung menjadi PNS gitu. Dan itu juga kembali lagi saya sebutkan tadi, memfluktuasi motivasi teman-teman calon-calon guru ini. Tapi semoga saja teman-teman juga semangatnya masih tetap sama, mulai dari dia tes pendidikan di perguruan tinggi negeri sampai mereka lulus dan sampai menjadi guru nanti, dan ya benar-benar menjadi passionnya lah gitu. Karena itu menjadi dasar yang sangat penting ya kalau saya highlight berdasarkan penjelasan dari Mbak Uli. Oke Mbak, ini karena kita sudah berada di penghujung waktu, karena seru banget nih kalau membahas tentang pendidikan, refleksi pendidikan itu sangat-sangat tidak ada habisnya ya. Apalagi setiap bulan Mei tanggal 2 kita peringati, kan nggak melulu kita upacara dan sebagainya, tapi kita lebih jauh melihat lagi gimana sih kondisinya saat ini gitu, apakah bisa diperbaiki apa enggak, ataupun gimana biar kita maju dan bisa bersaing menjadikan tenaga sumber daya manusia yang lebih berkualitas lagi gitu. Nah Mbak, saya mau minta closing statement dari Mbak Uli nih, silakan. Aduh, apa ya, saya tidak menyiapkan kata-kata hari ini. Karena mungkin jadi kalau di RISE itu kan penelitian saya kebanyakan terlibat di penelitian terkait tentang guru ya. Maka tadi saya banyaknya
kualitasnya mengenai guru gitu. Dan satu hal mungkin yang yang mungkin ingin saya sampaikan gitu ya, guru-guru kita ini tuh ini aja closing statement sekaligus rekomendasi kebijakan kalau misal bingung. Banyak kalau rekomendasi kebijakan banyak. Jadi ya guru-guru di Indonesia itu sangat membutuhkan dukungan gitu ya, terutama mungkin ya dukungan ya kalau dalam hal ini dukungan. Kalau tadi yang saya sebutkan mungkin dari permasalahannya kita melihat bahwa sistem kita tuh belum align, belum sinkron gitu. Apa yang dibuat, apa yang dibutuhkan itu belum benar-benar match gitu. Jadi oleh karena itu pemerintah mungkin perlu gitu ya tadi untuk melihat apa sebenarnya yang menjadi permasalahan, kemudian memang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan guru. Kalau kita mau memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, memang banyak sekali hal yang harus dibenahi. Kalau misalnya terkait guru itu mulai dari sistem perekrutan gurunya, itu kemudian ketika gurunya masuk di sekolah, dukungannya harus seperti apa, pengembangan profesionalisme gurunya juga harus seperti apa, sampai kemudian kita bicara tentang remunerasi gitu. Jadi ini mungkin PR yang banyak, PR yang panjang, tetapi saya pikir kalau misalnya kita sama-sama menyadari bahwa ini pasti bukan hal yang mudah, tapi juga belum tentu tidak bisa dilakukan gitu ya. Kita punya anggaran yang sudah cukup besar, anggaran yang sangat besar malah terkait pendidikan, dan seharusnya ini tuh sangat bisa dipakai untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia gitu. Itu aja. Mantap banget ya. Sekaligus ya, sekali lagi untuk biar gimana, biar inline dengan kebutuhan kita gitu. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi pertanyaan, kita jawab sekali lagi ya, sekali aja nih dari Mbak Haira Usman, karena mungkin dari tadi mungkin memikirkan apa nih mau aku tanyain. Nah, dia tanya, Mak, kami mau nanya dong, katanya Indonesia ketinggalan 50 tahun terbelakang, itu emang harusnya gimana Kak? Misalnya kayak yang di Jakarta kelas 2 SD sudah lebih maju kurikulum pembelajarannya daripada di terpotong. Itu mungkin sampai 50 tahun terbelakang itu gimana harusnya Mbak? Itu menurut Mbak? Gimana harusnya? Tadi mungkin kita sudah bahas banyak ya. Jadi memperbaiki ya, selain ada dua hal, misalnya kalau kita mau sasar dari gurunya gitu ya. Dari guru, kemudian karena ya dia aktor utama, terus peningkatan kualitas guru dalam hal ini, yang kedua tadi peningkatan kapasitas pemerintah daerah gitu, sehingga mereka tuh bisa menciptakan, membuat inovasi-inovasi kebijakan yang memang itu benar-benar menyasar perbaikan kualitas pendidikan di wilayahnya, sehingga tadi mungkin tidak ada lagi nih disparitas atau perbedaan antara anak SD di Jakarta sama anak SD misalnya di mana NTT gitu misalnya. Jadi kualitas itu ya kalau bisa dibilang kan mungkin kualitas pendidikan di Indonesia itu kan belum merata juga ya. Itu mungkin partisipasi sekolahnya udah bagus, tapi dari segi kualitas itu belum merata. Bahkan mungkin di Jakarta aja kayak SD misalnya di Jakarta Pusat dengan SD misalnya di Jakarta Utara, bisa jadi itu juga kualitasnya berbeda gitu. Jadi tadi ya harus bagaimana gitu. banyak yang harus dibenahi ya, dari perekrutan gurunya. Nanti ini jadi panjang lagi kalau kita ngomongin perekrutan. ya sampai dengan inilah tadi ya, perekrutan guru, pengembangan profesionalismenya, kemudian guru itu seharusnya punya jenjang karir yang lebih jelas gitu ya, standar profesionalnya itu emang benar-benar diperjelas, kemudian dia harus punya juga remunerasi yang memang bisa memotivasi mereka untuk tetap di profesi. Oke, mantap. Nah, itu juga menjadi tambahan closing statement yang tadi Mbak Uli jelaskan ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Uli dari Peneliti Sains Program, teman-teman Semeru Research Institute juga terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah bergabung di program inisiatif The Indonesian Institute gitu.
Kalau dari saya, dari segi anggaran itu semoga ya pemerintah perlu bukan meningkatkan anggaran ya, lebih ke mengukur apakah anggaran tersebut itu dapat terserap dengan baik dengan cara apakah program-program yang dibuat itu efektif dan harus dibuat cost and benefit analysis gitu. Berapa uang yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang bisa diperoleh dari segi intangible atau yang bisa diukur paten duit atau tidak. Jadi harus dilihat efeknya gimana. Tidak penganggaran yang selama ini kan yang dilakukan oleh pemerintah asal terserap berarti udah berhasil gitu. Tapi yang belum dilakukan adalah seberapa besar penyerapan tersebut untuk meningkatkan pendidikan di wilayahnya. Yang namanya pendidikan kan salah satu modal untuk meningkatkan kualitas kehidupan setiap individu, masyarakat, dan negara. Oke, sampai jumpa lagi ya Mbak Uli ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Teman-teman juga para penonton live Instagram kita, jangan lupa follow Instagram, Twitter, dan YouTube karena tayangan ini nanti bisa kalian replay di YouTube kami di Indonesian Institute dan ya jangan lupa subscribe-nya. Kemudian ikuti juga program-program kami. Selain inisiatif kita juga punya Policy Talk, kita juga punya The Indonesian Forum, kita juga punya Update Indonesia yang selalu kita tulis dan kita juga punya program-program lain di luar program rutin di Indonesian Institute. Saya Nurasi Cayani, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membawakan acara ini dan mohon maaf apabila ada diskusi yang menyakiti atau tidak sengaja gitu Mbak Uli. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Mbak Uli dan teman-teman. Sampai jumpa para netizen dan penonton. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak.